Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sobat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berjumpa kembali setelah enggak berjumpa selama 1 tahun. Terakhir berjumpa 2019, sekarang 2020. Rindu enggak ini teh? Siganuh teh. Untuk kajian malam ini kita mulai dengan kajian manhaj ya. Dan sekarang sifatnya muqaddimah, mengenalkan apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Untuk kedepannya insya Allah kita akan membahas satu kitab manhaj tipis yang ditulis oleh Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, yaitu Imam Ahmad Ibn Hanbal radhiyallahu an. Judulnya Usulu As-Sunnah. Dan kemarin saya dapat dari panitia katanya sudah diterjemah dan ada syarahnya ya. Mungkin nanti bisa mencari lah. Dan sengaja untuk tahun sekarang saya mengkaji manhaj ini karena sudah 1 tahun kita membahas adab. Dan adab yang paling penting sudah kita kaji, yaitu adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan adab kepada sesama manusia. Baik itu yang berkaitan dengan orang tua, kemudian kerabat, tetangga. Selebihnya insya Allah bisa dibaca sendiri, gitu. Karena itu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Ada sih adab yang penting juga, adab mendidik anak gitu, tapi kebanyakan di sini belum punya anak gitu. Jadi akhirnya tidak saya bahas. Udah punya anak belum? Iya, dari mana keluarnya antum? Nikah aja belum? Ya, belum nikah kan? Nah, jadi insya Allah sudah, saya anggap sudah cukup ya. Tinggal bagaimana kita mengaplikasikan, mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, insya Allah, syukran. Tema untuk sekarang yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini sangat penting untuk kita kaji karena tentu setiap orang, seluruh kaum muslimin akan mengatakan bahwa dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Tetapi memang kita dapati bahwa yang kemudian mengkaji apa sih hakikat dari Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sangat sedikit sekali. Jadi banyak di antara kaum muslimin yang mengatakan saya Ahlus Sunnah wal Jamaah tapi tidak mengerti, tidak paham hakikat dari Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa. Dan ini penting untuk kita kaji karena memang kita tahu bahwa ada orang-orang yang mengaku Islam tetapi dia di luar koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, tanpa ilmu kita akan terseret nanti, terjerat, terjebak. Kita merasa muslim tapi ternyata Islam kita tidak seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Nah, oleh sebab itu ikhwan, pengakuan kita itu harus kita ilmui. Ya, harus kita ilmui, kita harus mengerti minimal. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kata Syekh Mukbil dalam kitab Nasihati li Ahli Sunnah adalah orang-orang yang sangat diperhitungkan dalam kancah kehidupan dunia ini. Syekh Mukbil mengatakan hanya Ahlus Sunnah wal Jamaah lah yang sanggup memperbaiki seluruh kebobrokan dan kerusakan kehidupan manusia, tidak yang lainnya. Nah, oleh sebab itu kita harus tahu Ahlus Sunnah itu apa, bagaimana aplikasinya dalam kehidupan sehingga kita menjadi solusi gitu ya untuk segala permasalahan hidup ini.
bukan malah memperkeruh permasalahan. Nah, oleh sebab itu ikhwan, hari ini kita bahas, mudah-mudahan bisa selesai. Ada beberapa kitab yang saya baca sebagai bahan rujukan. Yang pertama ini Aqidatu Ahli Sunnah wal Jamaah ala Dawil Kitabi was Sunnah, tulisan Syekh Al-Qahtani. Kemudian Min Usuli Aqidati Ahli Sunnah wal Jamaah Syekh Saleh Fauzan, dan Mujmal Usuli Ahli Sunnah wal Jamaah fil Aqidah ini Nasir Abdul Karim Al-Aql. Ini sebagai rujukan saja. Gitu ya, supaya antum tahu bahwa saya tidak ngarang gitu dalam kajian ini. Bisa ngarang sih Ustadz ya. Wangsit cendakan gitu. Enggak. Ini ada rujukannya ini gitu. Sehingga antum percaya dengan apa yang saya sampaikan. Nah, sebelum membahas apa itu usul sunnah atau ahlu sunnah wal jamaah, Syekh Saleh Fauzan itu berbicara tentang bagaimana keadaan kaum muslimin di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inti yang dibicarakan oleh Syekh Saleh Fauzan dalam muqaddimah kitabnya ini bahwa kaum muslimin di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ummatan wahidah, satu umat yang padu. Tidak ada perpecahan di antara mereka. Perselisihan pendapat ya terjadi, tetapi tidak sampai terpecah belah. Antum pernah dengar mungkin hadis tentang Bani Quraidah itu ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada para sahabatnya, janganlah kalian sholat asar sampai kalian tiba di Bani Quraidah, kan seperti itu. Kemudian sahabat ketika itu melakukan perjalanan, ketika masuk waktu asar, sebagian sholat, sebagian tidak. Yang sholat menganggap bahwa waktunya memang sudah masuk. Gitu ya. Jadi sabda Nabi tersebut hanya isyarat kepada kita agar kita bercepat-cepat untuk berjalan gitu. Cepat-cepat supaya kita sampai di sana sebelum waktu maghrib. Tetapi ada yang memahami secara nas, secara zahir dari hadis Nabi, walaupun sudah masuk waktu maghrib, kita nggak boleh sholat kecuali di Bani Quraidah. Terjadi perselisihan. Tapi perselisihan itu kemudian selesai setelah dibawa kepada Nabi. Dan Nabi tidak menyalahkan satu di antara kedua kelompok tersebut. Artinya apa? Perselisihan di zaman sahabat sudah ada. Gitu. Tapi tidak pernah kemudian menjadi friksi. Ya, kelompok A, kelompok B, saling tahdir sana sini. Enggak. Mereka ummatan wahidah, kata Syekh Saleh. Mereka satu padu. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya 92, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya ini adalah umat kalian, umat yang satu, dan aku adalah Tuhan kalian, maka sembahlah aku. Nah, ketika Nabi hijrah di Madinah itu ada dua kelompok besar, yaitu kaum Aus dan Khazraj. Mereka itu berperang selama 40 tahun. Tahu nggak sebabnya apa? Karena lomba pacuan kuda. Perang 40 tahun. Setiap kali ada permasalahan, biasanya mereka datang kepada seorang pembesar Yahudi. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu Rasul Munafikina di Madinah itu. Jadi kepalanya orang munafik itu dia. Ketika Nabi hijrah dengan para sahabat, kaum muslimin di sana yang sudah masuk Islam itu, mereka kembali kepada Rasul dalam setiap permasalahan. Dalam setiap permasalahan, mulailah si Abdullah bin Ubay bin Salul laknatullah alaih ini berpikir nih, bagaimana caranya untuk mengembalikan kembali pengaruh dia terhadap orang-orang beriman di sana. Karena dia merasa tersaingi. Nabi datang, damai semua, dipersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Mereka berbagi ikhwan, sampai istri saja mau diceraikan supaya dinikah sama saudaranya. Gitu, kira-kira kita sanggup gak? Ustad, abdi teh gaduh dua istri teh gitu. Bilih Ustad bade, gitu kan ya. Kalau abdi diceraikan moali orang. Ya, can jadi istri ge. Dihalang-halang gitu kan ya. Iya dihalang-halang. Saat abdi teh hoyong ta'aruf jeung si eta. Nu mana si eta atau abdi heula saacana kan gitu. Ya.
Abdi heula satatan antum ge. Zaman sekarang seperti itu, zaman dulu enggak ikhwan. Itu Abdurrahman bin Auf itu dengan siapa dipersaudarakan itu? Aku punya istri, beberapa istri. Aku ceraikan, pilih mana yang kau sukai. Aku ceraikan, setelah habis masa iddahnya silahkan nikah. Sampai seperti itu ukhuwah di antara kaum muslimin. Ini ukhuwah ulama salaf seperti itu ikhwan. Ya, kita yang mengaku salafi seperti apa ukhuwah kita? Sudah belum seperti itu? Jangankan seperti itu, saling bertanya nama saja kita kan malu. Ya, sering ketemu kajian tapi nggak pernah tahu namanya itu. Bahkan mungkin ketemu di angkot ke hare-hare. Ya, tidak saling sapa, tidak menyalami, kadang-kadang ngabalieur gitu ya, pura-pura tenempo. Gitu, pura-pura tenempo. Ahlus sunnah wal jamaah di zaman Nabi nggak seperti itu. Makanya Syekh di sini mengatakan apa? Wa kam hawalal yahud wal munafiqun. Orang Yahudi dan munafik sering sekali apa? Berusaha tafriqal muslimin. Memecah belah kaum muslimin. Falam yastati'u, tetapi mereka tidak pernah sanggup. Tidak pernah sanggup. Orang munafik berkata apa dalam surat Al-Munafikun? La tunfiku alaman ingda Rasulillahi hatta yanfaddu. Kalian jangan infak kepada orang-orang, para sahabat yang bersama Rasulullah sampai mereka pergi. Seperti itu. Kemudian Allah membantah mereka, walillahi khazainus samawati wal ard walakinnal munafiqina la yafqahun. Terus mereka berusaha selama Nabi SAW hidup, usaha mereka tidak pernah berhasil. Kapan mereka berhasil memecah belah kaum muslimin, ikhwan? Setelah Nabi apa? Wafat. Mulai muncul orang-orang yang menolak membayar apa? Zakat. Bahkan ada sebagian kabilah yang kembali murtad, maka diperangilah oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kemudian Umar menjadi khalifah sampai akhirnya Umar dibunuh oleh seorang Majusi. Kemudian Utsman menjadi khalifah sampai akhirnya dia pun dibantai oleh orang-orang Khawarij. Siapa yang menghasut orang-orang Khawarij itu? Siapa coba? Yahudi, Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba. Dia itu seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam karena dia nggak sanggup untuk menghadapi Islam dari luar. Makanya dia masuk Islam pura-pura. Kemudian menghancurkan dari dalam. Kalau antum membaca sejarahnya Abdullah bin Saba, dia itu sampai keliling ke negeri-negeri kaum muslimin untuk mencari dukungan, dan dia mendapatkan dukungannya di Mesir. Siapa yang menjadi pengikutnya? Para residivis ketika itu. Apa isu yang dilontarkan? Bahwa Utsman bin Affan melakukan apa? Nepotisme dalam kepemimpinannya. Yang paling berhak menjadi khalifah setelah Nabi adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Gitu. Sampai dia mengatakan, kalian beriman bahwa Isa akan turun nanti di akhir zaman, masa kalian tidak beriman bahwa Ali itu akan hidup lagi? Nah, akhirnya terprovokasilah sampai mereka datang ke Madinah ketika itu, mengepung rumah Utsman bin Affan selama 10 hari, dan akhirnya mereka masuk meringsek dan membunuh Utsman bin Affan ketika beliau membaca apa? Al-Quran. Itu istrinya yang bernama Nailah itu ketika melindungi suaminya itu sampai putus 10 jarinya itu. Kemudian diangkatlah Ali bin Abi Thalib. Itu ya, terjadilah perpecahan. Makanya Khawarij itu adalah firqah sesat pertama yang muncul di dalam tubuh kaum muslimin. Itu orang-orang Khawarij itu. Nah, tetapi ikhwan, jangan lupa sebetulnya perpecahan umat ini sudah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis apa? Ada yang tahu tidak? Dalam hadis perpecahan umat, gitu ya. Dalam hadis perpecahan umat, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iftaraqatil Yahud. Orang-orang Yahudi berpecah belah ala ihda wasab'ina firqah
menjadi 71 firqah golongan. Dan orang-orang Nasrani ala isnataini wasab'in 72. Wasataftariku hadhil ummah, kata Nabi, dan umat ini akan pecah ala salas wasab'ina firqah menjadi 73 golongan. Kemudian Nabi bersabda, kulluha finnar, semuanya di dalam neraka, illa wahidah, kecuali siapa? Satu saja. Siapa ya Rasulullah? Nabi mengatakan al-jamaah. Yang satu itu jamaah. Siapa jamaah itu? Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, man hiya ya Rasulullah, kata sahabat. Siapa yang satu itu ya Rasulullah? Nabi mengatakan, man kana ala misli ma ana alaihil yaum wa ashabi. Gitu ya. Yaitu orang-orang yang berada di atas apa yang hari ini aku berada di atasnya. Juga para sahabatku. Maka itulah tafsiran dari kalimat al-jamaah. Mereka yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Gitu. Nah, oleh sebab itu siapa ahlu sunnah itu? Kan gitu. Kade ulah salah macanya. As-sunnah jeung as-sinah teh nulisna sami eta teh. Ahlu sunnah, ahlu sinah. Ahlu sinah mah tukang nundutan. Nah, gitu. Siga antum keur kajian ya, ahlu sinah. Ahlu sinah fil jum'ah. Tukang nundutan poe Jumaah. Nah, eta. Bapak-bapak eta mah Bu. Gitu. Nah, ahlu sunnah. Ahlu itu artinya keluarga, ahli, gitu kan ya. As-sunnah itu apa maksudnya? As-sunnah di sini sebetulnya kalau kita mengkaji makna as-sunnah itu banyak macamnya, Pak. Seringkali para ulama itu mengartikan sunnah sesuai dengan kebutuhan mereka, disiplin ilmu mereka apa. Ini Bapak bisa salahnya. Sunnah itu kata ulama fikih itu sesuatu yang apabila dilakukan mendapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Gitunya, itu sunnah menurut definisi ulama apa? Fikih. Nah, ini kebanyakan makna sunnah ini yang kita pahami kan gitu ya. Pak kunaon tara tahajud bae da sunnah ieu kan gitunya. Ari Bapak ngarokok wae bae da makruh ieu kan gitu. Jadi nu makruh dilakukeun, nu sunnah ditinggalkeun. Nah, eta Bapak eta manu kitu. Nah, itu menurut definisi ulama fikih. Kalau usul fikih beda lagi makna sunnah itu. Usul fikih mah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi yang memiliki konsekuensi hukum. Karena memang orang-orang usul fikih itu berkutat dalam permasalahan apa? Hukum. Jadi mereka hanya mengaitkan sunnah kalau ada konsekuensi hukumnya. Gitu. Nah, ada lagi menurut ulama hadis. Menurut ulama hadis itu sunnah itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa ucapan, perbuatan, persetujuan Nabi, sifat Nabi, baik sifat yang berupa akhlak atau sifat yang berupa fisik. Gitu, bahwa Nabi rambutnya berapa? Sebahu, hidungnya mancung, giginya rapi. Kan gitu ya. Kemudian dadanya bidang. Nabi itu tidak terlalu tinggi, tidak terlalu apa? Pendek. Kalau berjalan cepat, kalau dipanggil berbalik dengan seluruh tubuhnya. Itu sifat-sifat Nabi. Nah, dalam definisi ahli hadis masuk baik akhlak Nabi atau sifat fisik Nabi. Selain ucapan, perbuatan dan persetujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada juga sunnah dalam definisi ahli akidah. Apa? Segala sesuatu yang bertentangan dengan bid'ah, maka itu adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi jangan campur aduk ya, gitu. Hari salat subuh sunnah bukan?
Salat subuh sunnah bukan? Tuh, antum masih keneh wajib cenah. Salat subuh teh sunnah, hukumnya wajib. Gitu. Bisa dipahami tidak? Janggot Nabi janggot ini sunnah bukan? Sunnah, hukumnya wajib. Salat tahajud sunnah bukan? Hukumnya sunnah menurut definisi ulama fikih. Kan gitu. Bisa dipahami tidak? Nah, itu sunnah. Tapi apa yang dimaksud dengan ahlus sunnah dalam kalimat ahlus sunnah wal jamaah itu? Gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan sunnah di sini adalah thariqah. Secara bahasa, maaf tunggu. Secara bahasa sunnah itu artinya thariqah. Yes, thariqah. Thariqah itu apa artinya? Jalan. Baik itu jalan yang baik atau jalan yang buruk. Itu sunnah dalam definisi bahasa. Contoh misalnya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man sanna sunnatan fil Islam, sunnatan hasanatan fil Islam, falahu ajrun wa ujuru man tabi'ahu wala yanqusu min ujurihim syai'a. Barang siapa yang menetapkan satu jalan kebaikan di dalam Islam, maka baginya pahala dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi pahala mereka apa? Sedikit pun. Berarti sunnah hasanah baik. Ada juga man sana sunnatan sayyi'atan fil Islam, kan gitu ya. Barang siapa yang menetapkan jalan yang buruk di dalam Islam, maka baginya dosa dan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi dosa mereka sedikit pun. Secara bahasa sunnah itu adalah jalan. Nah, pengertian ahlus sunnah itu apa? Yaitu mereka yang mengikuti perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Itu ahlus sunnah di dalam beragama, baik di dalam akidah, ibadah maupun apa? Akhlak. Itu ahlus sunnah, ikhwan. Gitu ya, mereka yang mengikuti perjalanan Nabi, gitu ya, mencontoh Nabi dan para sahabat di dalam beragama, baik dalam akidah, ibadah maupun akhlaknya. Itulah ahlus sunnah. Kenapa para sahabat dimasukkan ke sana? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, alaikum bisunnati wasunnatil khulafa'ir rasyidinal mahdiyina min ba'di. Kalian harus berpegang dengan sunnahku, kata Nabi, dan sunnah para sahabat yang 4 khalifah rasyidah setelahku. Gigitlah sunnah itu dengan gigi kalian. Gitu ya. Gigitlah dengan gigi kalian. Barang siapa di antara kalian yang hidup setelahku, kata Nabi, maka dia akan melihat perpecahan yang sangat apa? Banyak sekali. Nah, oleh sebab itu ikhwan, ahlus sunnah adalah mereka yang mengikuti perjalanan Nabi dan para sahabat di dalam akidah, ibadah dan muamalah. Wal jamaah. Kenapa mereka disebut al jamaah? Apa jamaah itu artinya? Jamaah itu artinya berkumpul, bersatu, tidak berpecah belah. Itu jamaah. Makanya mereka disebut ahlus sunnah wal jamaah karena mereka berkumpul dan bersatu di atas sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ikhwan, antum harus tahu bahwa persatuan di dalam Islam bukan persatuan fisik saja. Kan suka ada tuh orang ya yang penting bersatu, berkumpul, sampai saling menasehati saja mereka enggan. Mereka menganggap nasihat itu bisa memecah belah. Suka bilang, udahlah saling menghormati, menghargai, yang penting kita bersatu. Bersatu di atas apa dulu? Maka di dalam Islam persatuan itu harus dibangun di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Syekh Aql,
selain mereka bersatu di atas sunnah, kenapa dinamai al-jamaah? Karena mereka ijtama'u ala a'immatil haq. Karena mereka berkumpul di atas para imam-imam yang mendapatkan petunjuk. Gitu. Nah, oleh sebab itu ikhwan, Ahlus Sunnah wal Jamaah mah harus punya rujukan ulama. Ulama yang mana? Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, gitu ya. Walam yakhruju alaihim, dan mereka tidak memaksiati para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka taat kepada para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wattaba'u ma ajma'a alaihi salaful ummah, dan mereka mengikuti segala sesuatu yang telah disepakati oleh para ulama salaf. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gitu. Bisa dipahami tidak sampai di sini? Nah, kahartosnya Ahlus Sunnah teh kumaha? Intinya mengikuti Nabi dan para sahabat serta ulama-ulama yang mengikuti jalannya para sahabat. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kebalikan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu ahlu bid'ah wal furqah. Ini kebalikannya. Ahlu bid'ah dan perpecahan. Nah, ini makanya ikhwan, yang memecah belah umat ini apa sebetulnya? Apa? Bid'ah. Oleh sebab itu kenapa ahlu sunnah senantiasa mendakwahkan sunnah, kemudian memerangi bid'ah? Karena mereka tahu inti dari perpecahan umat ini adalah bid'ah. Gitu. Supaya tidak berpecah, jangan bid'ah. Kembalilah kepada sunnah. Antum tahu ikhwan, bid'ah khawarij itu bermula dari bid'ah apa sih? Itu dari zikir jamaah itu. Antum pernah dengar nggak hadis Abu Musa al-Asy'ari? Di dalam Muslim itu, bahwa suatu hari Abu Musa itu pernah datang ke Masjid Nabawi. Setelah Nabi meninggal, ternyata di Masjid Nabawi ketika itu ada orang-orang berkumpul. Jadi di sini ada perkumpulan, di sini ada perkumpulan. Setiap perkumpulan itu dipimpin oleh seseorang. Kemudian si pemimpinnya itu mengatakan, takbirah kalian sekian ribu kali, tasbihlah kalian sekian ribu kali. Ketika itu Abu Musa melihat ini orang sedang apa. Kemudian dia pergi menuju rumahnya Abdullah ibnu Mas'ud ketika itu. Karena Abdullah ibnu Mas'ud itu di antara sahabat yang paling faqih terhadap Islam. Ketika sampai di rumah Abdullah ibnu Mas'ud, beliau menyaksikan murid-murid Abdullah ibnu Mas'ud sedang duduk di depan rumahnya, menunggu gurunya keluar. Zaman dulu murid seperti itu, ikhwan. Jadi nunggu guru, duduk gitu. Ya, nanti ketika guru itu keluar, kemudian mereka berjalan di belakangnya bertanya tentang urusan agama. Zaman ayeuna mah henteu. Aya guru teh bubar katanya. Aya si ustad kan gitu. Ya, ustadznya yang suruh datang ke kurilingan ke sana kemari kan gitu ya. Zaman dulu enggak, mereka menunggu. Kemudian Abu Musa bertanya, hal kharaja sahibukum, guru kalian sudah keluar belum wahai Abu Musa? Maka Abu Musa ikut duduk di sana. Ketika itu Abu Musa enggak mau berfatwa. Kenapa? Karena beliau melihat Ibnu Mas'ud adalah orang yang paling faqih. Lihat, ini adab seorang ahli ilmu. Ketika ada ahli ilmu yang lebih apa? Lebih paham. Gak boleh ngomong dia. Serahkan dulu kepada yang lebih ngerti. Kan orang mantu. Kabeh berfatwa. Gitu kan ya. Ngaji saminggu sakali dia berfatwa kabeh. Di mana tempat fatwana? Nah Facebook. Kan gitu. Wah fatwa. Gitu ya. Zaman dulu enggak berani berfatwa. Akhirnya nunggu saja di situ sampai keluarlah Abdullah bin Mas'ud dari rumahnya, kemudian diceritakan apa yang terjadi di masjid itu. Kata Abdullah bin Mas'ud, apa yang engkau katakan kepada mereka? Enggak ada, sampai aku bertanya kepadamu. Kemudian mereka berjalan ke masjid dan Abdullah bin Mas'ud lah yang kemudian berkata, apa yang kalian lakukan? Nabi baru saja wafat, bajunya masih ada, wadahnya masih utuh, dan para sahabat masih banyak. Lihat, para sahabat masih banyak. Apa yang kalian lakukan?
Apakah kalian merasa lebih baik daripada para sahabat Nabi? Kemudian orang-orang itu berkata, wahai Ibnu Mas'ud, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan apa? Kamin muridil khair lam yusibhu. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tetapi dia tidak mendapatkannya. Perawi hadis ini mengatakan apa? Ketika terjadi fitnah Khawarij yang membunuh Utsman itu, apa yang dikatakan? Demi Allah, aku melihat dengan mataku orang-orang yang berkumpul di masjid itu, mereka bergabung dengan pembunuhnya Utsman bin Affan. Makanya Imam Barbahari mengatakan apa? Fitnah itu asalnya kecil, tapi kemudian dia sedikit-sedikit menjadi apa? Besar. Makanya orang yang melakukan bid'ah, kata Imam Barbahari, sebanyak apa orang melakukan bid'ah, maka sebanyak itu pula dia akan meninggalkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ikhwan, bid'ah itu jangan dianggap apa? Enteng. Bid'ah itu sumber perpecahan umat. Makanya kenapa kita kekeh mendakwahkan sunnah, jangan bid'ah, gitu kan ya? Sampaikan ikhwan, walaupun banyak dicela, sampaikan. Tapi sampaikanlah dengan cara yang baik, dengan adab, dengan akhlak. Gitu, bahwa bid'ah itu adalah sumber perpecahan umat. Bahwa umat Islam ini tidak akan bersatu selama bid'ah itu dipelihara. Gitu. Oleh sebab itu kita tanamkan dari sekarang bahwa kita harus mempelajari manhaj ini dengan benar, mengamalkan sunnah Nabi, dan kita dakwahkan kepada orang lain. Ya, inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jam berapa Isa? 6 menit lagi. Baik ikhwan, itu intinya ya. Sekarang kita masuk pada apa sih ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama ikhwan, ini diantara ciri keistimewaan Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-ihtimam bi kitabillahi ta'ala. Mereka berpegang teguh dengan kitab Allah. Memiliki perhatian dengan kitab Allah. Hifdhan, baik secara hafalan, tilawatan, bacaan, tadabburon, dan tafakur. Ahlus Sunnah itu ikhwan, ngapalkeun Quran, maca Quran, mentadabburi Al-Quran. Lamun aya nu ngaku Ahlus Sunnah, tara ngapalkeun Quran, tara maca Quran kacida. Gitu ya. Sok ngapalkeun Quran tara? Tos sabaraha juz? Sabaraha juz anu? 3 juz. Alhamdulillah. Antum berapa juz? 1 juz. Berapa juz, Pak? 2 juz. Alhamdulillah. Hafalkan Quran. Ini ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena menghafal Quran di antara cara Allah menjaga Quran itu. Karena Quran dijaga dengan 2 cara. Dihafalkan dan ditulis dalam mushaf. Itu cara Allah menjaga Al-Quran. Maka ciri Ahlus Sunnah adalah apa? Menghafalkan Quran, membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, dan yang terakhir mengamalkan Al-Quran tersebut. Ini cirinya. Kemudian yang kedua, mereka memiliki perhatian dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hadis Nabi memiliki fungsi berapa terhadap Quran? Pertama, hadis itu fungsinya untuk menjelaskan makna Al-Quran, kata Imam Syafi'i. Yang kedua, menguatkan isi Al-Quran. Yang ketiga, apa? Menjelaskan hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran. Maka Ahlus Sunnah itu senantiasa berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih. Kalau kalian berselisih dalam sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Imam Syaukani mengatakan kembali kepada Allah, kepada Quran, kepada Rasul, kepada Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ikhwan, Ahlus Sunnah itu tidak membedakan mana hadis mutawatir, mana hadis ahad.
Selama hadis itu sahih, hasan, mereka mengamalkannya. Hatta dalam masalah akidah. Beda dengan ahlu bid'ah. Mereka membagi-bagi hadis mutawatir ahad. Hadis ahad gak bisa dipakai dalam urusan akidah. Itu ahlu bid'ah yang seperti itu. Sampai mereka tidak meyakini adanya azab kubur. Kan gitu ya. Azab kubur gak ada. Kenapa? Hadisnya ahad. Kan gitu. Gak ada itu. Antum coba rujuk kepada kehidupan para sahabat Nabi. Mereka tidak pernah membagi hadis mutawatir ahad. Gak pernah. Gitu ya. Makanya antum coba baca kitab Imam siapa itu? Dalam Tajridut Tauhid. Kitab Tauhid, Tajridut Tauhid. Imam siapa? Ada yang tahu nggak? Saya lupa namanya itu. Itu pada asalnya pembagian ahad mutawatir itu nggak pernah ada. Para sahabat itu mengamalkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seluruhnya. Begitupun para tabiin, tabiut tabiin. Selama hadis itu sahih, amalkan. Nah, jadi jangan sampai kita mengatakan, oh ini hadis ahad, tidak berlaku dalam masalah akidah, walaupun bisa diamalkan dalam syariah. Coba saya ingin tanya sama antum. Antum setelah tahiyat sebelum salam berdoa tidak? Berlindung, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamati, wa min fitnatil masihi dajjal. Ini hadisnya ahad. Bisa diamalkan tidak dalam hukum syariat? Bisa, tapi isinya masalah akidah. Ya, orang yang membedakan antara ahad dengan mutawatir, bahwa ahad bisa dipakai dalam masalah syariah, tidak bisa dipakai dalam masalah akidah, bagaimana dengan hadis doa ini? Membaca doanya syariah. Itu kan ya, hukum. Tetapi masalah isinya, masalah apa? Akidah. Maknya aku berlindung dari azab kubur, bari jeung teu yakin azab kuburna aya. So, main-main tidak? Main-main itu orang. Gitu ya, lagian siapa di antara sahabat Nabi yang mengingkari adanya azab kubur? Nah, jadi seperti itu. Yang kedua tadi apa? Berpegang dengan sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak membedakan antara mutawatir dengan apa? Ahad, baik di dalam masalah syariah ataupun masalah akidah. Selama hadisnya sahih, maka kita amalkan hadis tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita lanjutkan ikhwan. Nomor berapa sekarang? Di antara ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Tadi yang pertama berpegang kepada kitabullah, yang kedua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya bahwa Ahlus Sunnah itu ad-dukhul fid dini kullihi. Mereka itu masuk ke dalam agama, ke dalam Islam secara keseluruhan. Gitu ya, tidak parsial, tidak setengah-setengah. Karena Allah berfirman, udkhulu fisilmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam itu secara keseluruhan. Oleh sebab itu ikhwan, di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengenal apa yang disebut dengan sekulerisme. Membagi antara kehidupan dunia dengan akhirat. Bahwa agama hanya mengurusi urusan dunia akhirat saja gitu ya. Agama itu hanya di masjid saja. Nanti keluar dari masjid agamanya disimpan. Ada sebagian orang yang memang berpikir bahwa seolah-olah Islam itu hanya untuk urusan individu. Jangan disangkut pautkan dengan masalah pendidikan, sosial, ekonomi, politik. Oh enggak seperti itu. Islam itu agama syamil mutakamil. Agama yang sempurna. Agama yang menyeluruh. Tidak ada satu urusan dalam hidup ini kecuali Islam harus memiliki apa? Jawabannya. Dalam keyakinan Ahlus Sunnah bahwa setiap perkara dalam hidup ini pasti memiliki hukum itu. Pasti. Jadi nggak ada yang lepas dari Islam, itu nggak ada. Makanya seorang Ahlus Sunnah dia akan masuk ke dalam Islam secara keseluruhan.
Dia iman kepada Al-Quran secara keseluruhan. Tidak beriman pada sebagian, tapi kafir kepada sebagian. Kenapa? Karena orang yang iman kepada sebagian, kemudian kafir pada sebagian, ulaika humul kafiruna haqqo. Justru mereka itu adalah orang-orang kafir yang sebenarnya. Jadi Islam memerangi sekulerisme. Karena sekuler itu, ikhwan, itu muncul dari pemikiran liberal. Pemikiran liberalisme. Jadi bahwa manusia itu memiliki kehendak yang bebas gitu ya. Tidak terikat dengan ikatan-ikatan apapun termasuk ikatan agama. Orang-orang liberal kan seperti itu. Dampaknya apa? Muncullah pemikiran-pemikiran bahwa semua agama itu sama gitu kan ya. Yang disebut dengan pluralisme agama gitu. Bahwa setiap orang yang beragama pasti masuk surga. Nanti yang masuk surga itu Hitler asup ke surga gitu. Karl Marx aya di surga. Abdullah bin Sabah aya di surga sigana teh. Papanggih di ditu teh engke teh. Nah habet aya di dia nya abdi ge teu apasna ujug-ujug asup surga abdi ge. Kaduhungnya orang dulu pulang kerja harus ngaji kan gitu ya. Kemudian sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, dapat uang harus zakat, naik haji, kurban. Ari nu hiji deui tukang mabok kan gitu ya. Nyembah berhala, ibadah seminggu sekali. Gonjrang-gonjreng eta oge pagaweana. Ari di akhirat arasup surga kabeh, kan teu asup akal itu teh. Gak masuk akal. Dari liberalisme inilah kemudian muncul LGBT gitu kan ya. Iya tuh. Sampai Inggris dijajah kemarin korbannya 200 itu. Itu dahsyat sekali rudalnya itu. Itu mengalahkan rudal Amerika dan Iran yang sedang bertempur. Itu rudal Iran berapa korban? Cenah 80 ya. Amerika cuma jenderal itu saja dan pengikutnya. Ini rudal Indonesia 200 ini. Itu dari mana itu? Itu kan korban liberalisme itu, liberalisme pemikiran. Itu orang-orang yang punya penyakit jiwa, menderita penyakit jiwa yang seharusnya diobati, malah didukung dengan pemikiran-pemikiran seperti itu. Bahwa homoseks itu hanya bagian dari kecenderungan seksual yang bersifat manusiawi, fitri, given, pemberian dari Tuhan katanya. Padahal coba kalau kita baca doa mayit ya, Allahumma gfirli hayyina wa mayyitina wa zakarina wa unsana kan gitu. Ya Allah ampunilah orang-orang yang hidup di antara kami, yang mati di antara kami, perempuan laki-laki di antara kami, perempuan di antara kami. Itu enggak ada LGBT disebutin itu. Itu kalau dia mati doanya gimana itu? Nabi hanya menyebutkan li zakarina wa unsana, untuk laki-laki dan perempuan kami, ampuni. Anak kecil, lisogirina wa kabirina, kan gitu ya. Ini yang LGBT masuknya kemana nanti ya? Itu kira-kira surganya di mana mereka nanti? Nah jadi itu korban dari pemahaman-pemahaman liberalisme yang kemudian memunculkan sekulerisme. Gitu, memisahkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Islam nggak punya seperti itu. Itu ajaran Injil itu. Dalam Injil dikatakan berikanlah kerajaan ini kepada kaisar, gitu kan ya. Kemudian gereja kepada siapa? Kepada Tuhan. Dan orang-orang Kristen itu memilih hidup sekuler karena trauma sejarah mereka dulu. Di abad-abad pertengahan, abad 15, di mana gereja begitu dominan menguasai kehidupan sehingga pemikiran-pemikiran yang berbeda dengan doktrin gereja itu dieksekusi itu. Di antara korbannya kan ada Galilei gitu kan ya, karena mengatakan bahwa matahari itu pusat tata surya, sedangkan di dalam Injil yang menjadi pusat tata surya itu apa? Bumi. Ini maaf ya, saya sedang menjelaskan sejarah gitu, bukan sedang menjelek-jelekan satu agama tertentu. Dari situlah kemudian muncul keinginan untuk melakukan perlawanan. Ingin bebas dari kungkungan gereja ketika itu. Maka muncullah gerakan-gerakan liberalisme seperti itu. Nah ini kemudian diserap oleh sebagian saudara-saudara kita dari kaum muslimin.
yang belajar di sekolah-sekolah barat, pulang dari sana membawa pemahaman-pemahaman seperti ini. Sudah saja Islam itu di masjid gitu ya. Islam nggak usahlah ikut nimbrung masalah politik, masalah ekonomi, masalah sosial. Padahal dulu di zaman Nabi nggak ada pemisahan seperti itu. Para sahabat berdagang tidak, berekonomi tidak. Iya, mereka melakukan kegiatan ekonomi, melakukan kegiatan politik, tetapi semuanya di bawah ajaran Islam, gitu ya. Fondasi ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya ikhwan, ciri ahlu sunnah, mereka ittiba, mengikuti sunnah, dan tarkul ibtida, tidak melakukan bid'ah. Mereka meninggalkan bid'ah. Kemudian ijtima, mereka bersatu, wa nabzil ikhtilaf, dan mereka menghindari perpecahan. Jadi kalau ada di antara kita yang senang dengan perpecahan, menikmati perpecahan, bukan ahlu sunnah dia. Walaupun dia berjenggot, celana cingkrang, mengaku sebagai salafi, kalau Anda senang memecah belah kaum muslimin, Anda bukan ahlu sunnah. Ahlu sunnah itu mengajak pada persatuan di atas sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Kemudian yang berikutnya ikhwan, al-iqtida bis salafis salih. Mereka mengikuti para ulama salaf yang soleh. Siapa salaf itu? Yang dimaksud dengan ulama salaf, 3 generasi terbaik. Sahabat, tabi'in, dan tabi'un tabi'in. Ini berdasarkan hadis Nabi, khairun nasi qarni. Kata Nabi kan gitu ya, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Kemudian orang-orang setelah mereka siapa? Tabi'ut tabi'in, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kemudian Nabi mengatakan nanti akan datang orang-orang yang kemudian mereka bersumpah padahal tidak diminta untuk bersumpah, gitu kan ya? Mereka bersaksi padahal tidak diminta persaksian. Wa yadhar fihi musiman, kata Nabi, dan nampaklah pada diri-diri mereka asiman, buncit-buncit perutnya. Itu sabda Nabi. Cing nyarepang kata Allah abdi sih karena gitu. Ini mah hadis Nabi ya, bahwa di antara ciri akhir zaman di mana kehidupan itu sudah buruk adalah asiman, buncit, perut-perut yang buncit. Tapi amun antum perut buncitnya soleh mah teu naon gitu. Ngancing atuh olahraga we atuh ini. Gitu ya. Gitu ya. Saya juga sudah mulai ini celana sudah mulai sararag. Olahraga gitu ya. Bisi seperti yang disebutkan Nabi itu. Nah, jadi sahabat ini ikhwan, kata Syekh Albani, ismah li kitabillahi wa sunnah. Sahabat itu adalah benteng untuk Al-Quran dan Sunnah. Gitu. Kenapa? Karena banyak orang yang mengaku berpegang kepada Quran Sunnah, tetapi menafsirkan Quran Sunnah sesuai dengan kehendak mereka, keinginan mereka. Maka ahlu sunnah menjadikan pemahaman sahabat sebagai benteng di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah itu. Nah, ya nanti kita bahas itu di dalam kitab Usul Sunnah, pembahasan. Poin pertama dari kitab Ushulus Sunnah itu tentang sahabat Nabi. Gitu, nanti kita bahas. Kemudian selain ulama salaf, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka pun mengikuti a'immatul huda, para imam-imam yang mendapatkan petunjuk. Gitu ya setelah mereka, yaitu yang mengikuti para ulama salaf. Gitu sampai hari ini. Gitu ya. Karena imam-imam itu selalu ada. Ulama-ulama yang mengikuti para sahabat sampai sekarang selalu ada. Maka kita mengikuti jejak langkah mereka. Gitu. Kemudian yang berikutnya tawassut fil i'tiqad. Apa tawassut fil i'tiqad itu? Mereka seimbang di dalam akidah. Mereka berada di antara berlebih-lebihan dan menganggap enteng. Gitu ya. Begitupun di dalam amal dan akhlak. Mereka di antara orang yang berlebih-lebihan dan yang menganggap enteng. Ahlu sunnah berada di antara khawarij dan murjiah misalnya. Khawarij mengatakan pelaku dosa besar itu kafir. Murjiah mengatakan pelaku dosa besar itu orang yang imannya sempurna. Karena tidak ada kaitan antara amal dengan iman. Murjiah seperti itu. Maka ahlu sunnah berada di tengah-tengah.
bahwa pelaku dosa besar tidak kafir, tetapi mereka adalah orang-orang yang beriman yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Dan di akhirat mereka berada di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak untuk mengampuni, Allah ampuni. Allah berkehendak untuk mengazab, Allah azab. Tapi orang Murji'ah mengatakan pelaku dosa besar masuk neraka dan kekal. Khawarij ya, kekal di dalamnya. Makanya ikhwan, orang Khawarij itu jujur sekali. Gak pernah berbohong. Tapi Khawarij di zaman Ali bin Abi Thalib. Lamun Khawarij di zaman ayeuna ngawadul kabeh kan gitu. Iya. Ngawadul kabeh. Kalau Khawarij yang jujur itu dulu, makanya ada sebagian ulama hadis yang mengatakan itu hadis yang paling sahih itu yang diriwayatkan Khawarij itu. Kenapa? Karena bagi mereka dusta itu kekafiran. Gitu ya. Tapi zaman sekarang coba lihat NII misalnya ya. NII itu Khawarij. Itu berbohong kerjaannya. Kadang-kadang tebar proposal, ngumpulkan duit untuk anak yatim, padahal yang maranehna itu. Kenapa Ustaz tahu teman-teman saya dulu banyak yang NII gitu, suka bikin yayasan-yayasan fiktif. Itu kang ngawadul lah pokoknya mah. Jangankan sama orang lain, sama orang tua saja mereka berbohong itu. Nah, itu Khawarij zaman sekarang. Nah, orang-orang Murji'ah pelaku dosa besar selama punya iman masuk surga gitu ya. Enak teh anu ieu teh geuning orang Murji'ah teh anu muda poya-poya gitu nya, tua kaya raya mati masuk surga teh Murji'ah eta teh tah. Anu prinsip kitu teh. Hati-hati atuh mun aya nu kitu mah saya pangheulana. Nya tuh muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga, gue banget gitu loh kan gitu ya. Siapa yang gak mau kayak gitu? Kemudian apalagi nih? Ahlu sunnah sangat bersemangat untuk mengumpulkan kalimat kaum muslimin di atas kebenaran. Dan mereka memerangi sebab-sebab perpecahan. Tuh ya, ahlu sunnah memerangi sebab-sebab perpecahan. Kenapa? Karena perpecahan itu datang dari setan, kata Nabi. Nabi bersabda, sesungguhnya setan itu berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat. Tetapi mereka menebarkan perpecahan di antara orang yang sholat tersebut. Itu setan itu. Jadi kalau ada orang senang memecah belah, setan itu. Setan bungkelekan. Tempatnya bukan di sini. Di mana tuh? Di Asia Afrika. Nuk itu mah. Kudu milu ngajejer di dia. Gitu ya, nggak ada tempat di masjid ini untuk mereka yang senang memecah belah kaum muslimin. Makanya ikhwan, hati-hati antum dengan orang-orang yang senang memecah belah ya, gitu. Kita ini saudara ikhwan, bukan hanya yang di masjid ini. Seluruh kaum muslimin itu saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Baik yang sudah ngaji di sini, belum ngaji di sini, semua saudara. Karena kita bersaudara, maka kewajiban kita saling apa? Menasehati. Watawasau bil haqqi, watawasau bis sabri. Antum lihat tetangga antum belum mengamalkan sunnah Nabi, bukan antum pusuhi. Gitu, ahli bid'ah ini. Bertetangga dengan babi lebih baik daripada, kan gitu kita kan ada ya. Kita sering kali salah menafsirkan ucapan ulama tersebut. Kan ada di antara ulama yang mengatakan bertetangga dengan babi dan monyet itu lebih baik daripada dengan ahlu bid'ah, kan gitu ya. Tapi kita sering tidak pernah mendefinisikan ahlu bid'ah itu seperti apa. Tidak semua orang yang melakukan bid'ah dikatakan sebagai ahlu bid'ah, enggak. Ahlu bid'ah itu punya definisi, punya kriteria sehingga dia dimasukkan ke dalam kriteria ahlu bid'ah. Ayeuna tetangga antum nya tukang sayur gitu nini melakukan bid'ah, si nini ahlu bid'ah. Ya hari bid'ah teh naon jang, nini teu ngarti kan gitu cek si nini teh. Ya, jadi ikhwan, orang-orang yang melakukan bid'ah dalam pandangan Islam misalnya ini salah ibadahnya, ini keliru, ini tidak dicontohkan Nabi, bukan dimusuhi, tapi kita nasihati. Watawasau bil haqqi, watawasau bis sabri. Dengan cara yang baik. Saya sering mengulang, orang itu ikhwan secara fitrah mau menerima kebenaran. Tapi seringkali kita salah di dalam menyampaikan kebenaran itu. Akhirnya dia lari
Bukan dari kebenaran yang kita sampaikan, tapi dari cara kita menyampaikan kebenaran itu. Cana naon geus dibaudan, dipusuhan, dihukumi sebagai ahlu bid'ah. Gitu kan ya, lebih jelek daripada kera dan babi. Ini gitu-gitu teuing si Ujang kan gitu. Sampai ada seorang ibu yang menangis di hadapan seorang ustadz karena kelakuan anaknya yang sudah ngaji. Si anaknya sudah ngaji, ibunya belum. Sampai ibunya mengatakan, Ustadz, saya ini bukan tidak mau menerima kebenaran, tapi cing atuh murang kali tentong ngagas teuing cenah kitu. Nyantong ieu jangan terlalu. Atuh ibunya lagi nonton TV, dia rebut itunya. Apa? Remote-nya direbut, plek pareuman. Marah-marah. Apakah seperti itu dakwah kepada orang tua? Ya, itu bukan dakwah, durhaka itu namanya. Ya, jadi ternyata ketika dinasehati dengan cara yang baik, disampaikan, dia mau menerima. Ibu teh lain, bukannya tidak mau menerima kebenaran, tapi caranya jangan seperti itu. Bilang seperti itu. Gitu. Jadi coba kita introspeksi diri. Ketika orang misalnya memusuhi dakwah kita, apakah benar mereka memusuhi konten yang kita sampaikan kepada mereka? Atau mereka benci dengan akhlak kita ketika menyampaikan? Ustaz, tuh lihat orang Nabi juga kan dimusuhi oleh orang-orang kafir ketika mendakwahkan tauhid. Betul, Nabi dimusuhi oleh orang kafir bukan karena akhlaknya. Orang-orang kafir Quraisy sepakat bahwa Nabi al-Amin. Betul tidak? Iya. Mereka sepakat Nabi jujur, Nabi berakhlak mulia. Yang dimusuhi oleh mereka adalah isi dari dakwah itu. Nah, sekarang kita ujuk-ujuk mensejajarkan diri seperti Nabi. Apakah betul orang itu menolak dakwah kita, isi yang kita sampaikan, atau mereka menolak cara kita menyampaikan dakwah itu? Ini yang harus menjadi bahan introspeksi kita. Jangan-jangan orang pergi karena kelakuan kita, adab kita, akhlak kita di dalam berdakwah. Gitu ya. Jadi seperti itu ikhwan ya. Kita harus menjadi sebab persatuan kaum muslimin, tetapi di atas sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya yang ketujuh, ciri ahlu sunnah, mereka senantiasa berdakwah. Gitu ya. Dan dengan dakwah yang sempurna mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri ahlu sunnah. Makanya antum dakwah sesuai dengan kemampuan antum. Ya. Jangan digambarkan bahwa dakwah itu duduk seperti saya ceramah seperti ini, enggak Ivan. Ini hanya bagian dari dakwah saja. Nah, antum bisa berdakwah dengan cara yang antum lakukan. Antum sebagai misalnya sebagai direktur perusahaan. Ada di sini direktur perusahaan. Coba undang ustadz misalnya kan ya, karyawan suruh ngaji. Antum sebagai suami dakwah kepada istri, sebagai ayah dakwah kepada anak. Nah, sesuai dengan kemampuan dan perannya masing-masing gitu ya. Jadi dakwahnya kepada apa? Kepada Allah, mengajak kepada akidah yang sahih, kepada syariah, kepada ibadah, kepada akhlak. Ini dakwah salafiyah. Kemudian yang berikutnya ikhwan, ciri ahlu sunnah adalah objektif dan adil, dan senantiasa menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Objektif, adil, menjaga hak-hak Allah dan mendahulukan hak Allah itu daripada hak manusia. Gitu ya, hak dirinya sendiri. Kemudian ikhwan, ahlu sunnah tidak mengajak kepada hizbiyah. Ya, tidak mengajak kepada apa? Hizbiyah. Tidak ada hizbi di dalam ahlu sunnah. Apa hizbiyah itu? Hizbiyah itu mengajak kepada golongan-golongan tertentu, tidak. Ahlu sunnah tidak mengajak kepada partai tertentu. Tidak mengajak kepada yayasan tertentu. Bahkan ahlu sunnah tidak mengajak kepada sosok tertentu. Kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada seorang ustadz, dakwahnya mengajak kepada dirinya, maka dia hizbi. Ya, kamu kalau ngaji ke saya ya, jangan ke si fulan. Ka Chandra Aditya ngarah asup surga.
Jangan kasih Ustadz Fulan, hizbi. Jadi antum jangan dipersepsikan bahwa hizbi itu hanya berkaitan dengan organisasi, enggak. Ketika antum hanya mengajak kepada Ustadz Fulan saja, tetapi melarang dari Ustadz Fulan, padahal Ustadz yang antum larang sama-sama mengajarkan apa? Sunnah, mengajarkan salafiyah, maka antum hizbi. Gitu ya. Kenapa? Karena loyalitas Ahlus Sunnah hanya kepada Allah, Rasulnya dan seluruh kaum muslimin, bukan kepada orang-orang tertentu. Gitu. Nih, hati-hati nih yang suka ngajaknya sama ustadz-ustadz tertentu saja nih. Gitu. Jadi kalau ustadz ini dia mau ngaji, ustadz ini nggak mau, padahal sama-sama mengajarkan sunnah, mengajarkan salafiyah, akidah salaf, manhaj salaf, tapi dia aku maunya yang ini saja. Ustadz kibar ini mah, menima ustadz sigor, cenakan gitu. Ya, hizbi antum. Makanya Syekh Utsaimin sampai mengatakan apa? Andai kata salafiyah ini menjadi hizbi, kata Syekh Utsaimin, maka kita tinggalkan dan cukuplah kita mengatakan bahwa kita seorang muslim. Itu ucapan Syekh Utsaimin itu. Jadi jangan sampai ikhwan dakwah salafiyah ini menjadi hizbiyah baru ini, nggak boleh. Kita di sini berkumpul karena punya satu prinsip yang sama bahwa kita harus mengikuti para sahabat. Tapi bukan berarti kemudian kita meninggalkan saudara-saudara kita yang di mana? Di luar sana, enggak. Mereka tetap saudara kita, cuma mereka berada dalam fase di mana kita dulu belum mengenal dakwah salafiyah ini. Gitu ya. Maka kita ajak mereka untuk mengaji. Mereka tetap saudara kita. Bukan dijauhi, dibikin sekat, memandang mereka dengan pandangan permusuhan, kebencian, bukan. Gitu ya. Kita ajak, kita dakwahi. Gitu ya. Kalau kita kemudian menjadikan bahwa perkumpulan kita di sini sebagai hizbi, bubar kita. Sudah bubar saja. Gitu ya. Itu ucapan Syekh Utsaimin. Jangan sampai dakwah salafiyah ini menjadi hizbiyah baru, gitu ya. Kita mengajak kepada satu prinsip memahami Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman para sahabat ridwanullah alaihi. Gitu. Dan saudara muslim kita dimanapun mereka berada adalah saudara kita yang harus kita dakwahi. Kita sampaikan dakwah ini kepada saudara-saudara kita dengan cara yang baik, akhlakul karimah, adab yang baik. Tidak menimbulkan apa? Perpecahan di kalangan umat, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, yakbaluna ta'adud al-ijtihadat, bahwa ahlu sunnah menerima perbedaan ijtihad di dalam masalah-masalah yang khilafiyah. Gitu ya. Jadi enggak mesti sama, dalam akidah kita sama, tapi dalam fikih ijtihadiyah boleh berbeda, itu ahlu sunnah. Maka muncullah mazhab Abu Hanifah, mazhabnya Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Mereka satu dalam akidah, satu dalam manhaj, tetapi pemahaman mereka yang sifatnya ijtihadiyah bisa berbeda. Maka perbedaan fikih tidak menjadikan ahlu sunnah berpecah belah. Gitu ya, tidak menjadikan ahlu sunnah berpecah belah di dalam perbedaan fikih. Kemudian mereka memperhatikan maslahat dan mafsadat. Ahlus sunnah itu senantiasa memperhatikan maslahat dan mafsadat. Mereka lebih mendahulukan menghindari mafsadat daripada mengambil maslahat. Itu ahlus sunnah, cirinya seperti itu. Saya ada yang bertanya melalui WA, bukankah Imam Ahmad menentang penguasa ketika itu, katanya? Dalam masalah apa? Masalah Al-Quran itu makhluk. Kan gitu ya. Ketika itu kan Al-Ma'mun mengatakan Al-Quran apa? Makhluk. Karena ketika itu Al-Ma'mun memiliki akidah Mu'tazilah. Imam Ahmad menolak kan seperti itu. Kemudian dikatakan itu kan menentang pemerintah. Kata saya betul. Imam Ahmad ketika itu menentang pemerintah karena mengamalkan sabda Nabi. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Tapi kemudian kata saya, kemudian ketika datang teman-teman Imam Ahmad mengajak memberontak kepada pemerintah, apakah Imam Ahmad memberontak? Tidak. Imam Ahmad mengatakan, aku tidak mau terjadi pertumpahan darah di antara kaum
muslimin. Lihat bagaimana seorang ulama memperhatikan maslahat dan mafsadat. Di dalam memberontak mungkin ada maslahatnya, tapi mafsadatnya lebih apa? Besar. Terjadi pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Ini Ahlus Sunnah dalam dakwah senantiasa memperhatikan maslahat dan mafsadat, gitu ya. Kemudian ikhwan, di antara ciri Ahlus Sunnah, la yarawna tafsik wa takfir wa taksim ahad min ulama'il muslimin li ijtihadin khati. Seorang Ahlus Sunnah tidak memfasikan, tidak mentafsik, tidak mengkafirkan, tidak menganggap dosa. Siapa? Salah seorang ulama kaum muslimin yang keliru di dalam ijtihadnya. Tuh. Jadi kalau ada seorang ulama berijtihad salah, itu tidak difasikan, tidak dikafirkan, enggak. Kenapa? Karena ijtihad itu salah mendapatkan satu pahala, benar mendapatkan dua pahala. Makanya ikhwan, dalam urusan ijtihad gak boleh antum saling mentafsik, mentabdi, mentakfir. Gitu. Dan itu banyak. Misalnya taraweh 11 atau lebih dari 11. Masalah kunut subuh itu sudah menjadi ijtihadat dalam masalah khilafiyah sejak dulu. Saya punya buku orang yang mensohihkan adanya kunut subuh saja, dan hujahnya itu bisa kita pahami bahwa itu urusan apa? Ijtihad. Sampai Imam Syafi'i melaksanakan apa? Kunut subuh Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah mengatakan bid'ah kunut subuh. Gitu kan ya. Imam Ibnu Qayyim mengatakan apa? Tidak ada kunut subuh saja, tetapi beliau tidak membid'ahkan orang yang melakukan kunut subuh. Antum baca dalam Hadyus Sari, Hadyu Nabawi, bagaimana sikap Ibnu Qayyim kepada mereka yang artinya di sini ada urusan apa? Ijtihad dia. Maka Ahlus Sunnah tidak saling membid'ahkan dalam masalah-masalah seperti itu. Gitu. Kemudian ikhwan, satu lagi ya, bahwa di antara ciri Ahlus Sunnah, mereka memiliki pemahaman yang sama, gitu ya. Pemahaman yang sama di dalam masalah akidah, gitu. Memiliki sikap yang sama di dalam masalah apa? Akidah. Dan memiliki sumber yang sama di dalam masdar talaki. Masdar talaki itu sumber di dalam mengambil urusan apa? Akidah tersebut, gitu. Kemudian satu lagi nih, ada yang terlewat. Ahlus Sunnah itu tidak pernah menghukumi seseorang dengan surga atau neraka. Gitu ya. Ada orang misalnya bermaksiat, oh saya tata ahli neraka, pasti dijamin lah asup neraka setan. Namun ia asup surga enggak. Makanya Ahlus Sunnah itu enggak pernah menyematkan kalimat asyahid, enggak pernah kepada salah seorang pun. Tetapi dia mendoakan mudah-mudahan dia mendapatkan apa? Kesyahidan gitu. Atau dia mendoakan Allahu yarham atau rahimahullah. Bahkan orang kafir itu enggak boleh dilaknat individunya ya. Individunya enggak boleh dilaknat selama dia hidup. Selama dia hidup enggak boleh. Misalnya ada seseorang nih, orang Syiah misalnya, dia suka mencaci maki Ahlus Sunnah, kemudian dilaknat. Enggak. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu dia mati di atas apa nanti. Ya. Ada orang yang selama hidupnya kafir tapi ketika mati di atas akidah yang benar. Gitu. Makanya selama dia hidup gak boleh dilaknat. Kecuali dia benar-benar mati di atas kekafiran, baru bolehlah kita mengatakan dia masuk ke dalam apa? Neraka. Sama dengan orang yang melakukan kesolehan. Ada ustadz soleh, wah ini ustadz ini ahli surga, gak boleh. Gitu ya. Kecuali orang-orang yang sudah ditetapkan bahwa mereka akan masuk ke dalam surga. Seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kita katakan mereka di dalam surga karena Nabi SAW mengatakan seperti itu. Firaun di mana? Neraka. Pasti. Kenapa? Jelas dalilnya. Haman di mana? Neraka. Abu Jahal di neraka. Chandra Aditya
doakeun sing asup ka surga. Nya atuh manya sekian banyak teu aya nu diijabah. Insyaallah diijabah gitu. Nah, ikhwan sampai di situ.